Halo semuanya, selamat datang di channel AQ Film. Gimana kabarnya hari ini, Cuk? Lancar kan, pada bahagia semua? Semoga kalian semua nih dilancarkan rezekinya dan selalu sehat ya, amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Secret Love yang rilis tahun 2010, Cuk. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang pria yang memiliki saudara kembar, Cuk. Saking miripnya, dua saudara kembar itu selalu memanfaatkan kesamaan wajah mereka untuk bermain perempuan dengan saling berganti peran. Waduh, ini nih, baru begini nih. Bahkan hal itu mereka lakukan kepada istri dari salah satu di antara mereka. Waduh, ekstrim banget nih. So, bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Semontol. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah acara pesta pernikahan, di mana si pengantin prianya bernama Jinwoo, sedangkan si wanitanya bernama Yoonhee. Namun, kebahagiaan dari pengantin baru ini tidak berlangsung lama, karena beberapa hari setelah acara pernikahan itu, Jinwoo mengalami kecelakaan, sampai Jinwoo ini harus koma dan dirawat di rumah sakit. Padahal lagi anget-angetnya ya, kasihan banget pengantin baru begini. Beruntungnya, Jinwoo ini memiliki seorang istri yang begitu mencintainya, yang dengan setia selalu merawatnya di rumah sakit. Tapi sih biasanya kalau begini itu nggak bertahan lama. Nanti lama-kelamaan istrinya juga bakal capek sendiri ya, Cok ya. Terus nyari laki-laki lain. Tapi ya kita lihat saja nanti. Dasar dajjal. Setelah beberapa waktu berlalu dan si Jinwoo masih juga belum sadar, hal itu pun tentu membuat Yoonhee merasa rindu dan kesepian. Lalu ia pun mencoba mengobati rasa itu dengan melihat video pernikahan mereka berdua, di mana saat itu hanya ada kebahagiaan dan rasa ingin menggenjot yang ada di benak mereka. Duh, kasihan Neng. Abang OTW. Di keesokan harinya, Yoonhee pergi ke bandara untuk menjemput saudara kembar dari suaminya. Sesampainya di sana, ia pun dibuat sangat terkejut dengan wajah dari saudara kembar suaminya itu yang sangat mirip, Cok. Seperti pinang dibelah dua. Namun entah untuk onderdil dalamnya. Pria itu bernama Woo Jin. Diketahui jika Yoonhee ini memang belum pernah sekalipun bertemu dengan Woo Jin. Saat di acara pernikahannya, Woo Jin juga tidak bisa datang. Dengar-dengar sih karena harus jualan es lilin keliling, jadi sibuk. Jadi wajar saja saat Yoonhee ini bertemu dengan Woo Jin, ia sangat begitu syok dengan kemiripan wajah Woo Jin ini dengan suaminya yang sedang koma yaitu Jinwoo. Bahkan Yoonhee ini sampai pingsan. Setelah Yoonhee tersadar, kemudian mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jinwoo. Dengan kedatangan Woo Jin ini lumayan bisa mengurangi bebannya si Yoonhee, karena memang si Woo Jin ini selalu membantunya untuk merawat si Jinwoo. Selain itu, ia juga selalu dibantu Jinwoo dalam urusan pekerjaan rumah, entah untuk urusan jasmani dan rohaninya. Pada suatu waktu, Yoonhee yang sangat merindukan suaminya dan rasa itu sudah tidak bisa ia bendung lagi, Yoonhee ini terlihat menggerak-gerakkan badan suaminya dengan harapan agar suaminya itu bisa cepat sadar dari komanya. Namun hal itu pun sia-sia saja karena suaminya masih juga belum ada tanda-tanda akan bangun. Di hari berikutnya terlihat seorang wanita tak dikenal yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jinwoo. Rupanya wanita ini adalah temannya Jinwoo yang waktu dulu pernah Jinwoo tolong saat mendaki gunung. Di sini wanita ini langsung menyosor bibir Jinwoo. Dan anehnya jempol kaki Jinwoo ini gerak-gerak saat percumbuan itu berlangsung. Yoonhee yang tak sengaja melihat kejadian itu dari pintu pun terlihat begitu kecewa dan sangat sedih. Karena memang selain si wanita itu yang kurang sopan, main nyosor suaminya saja, rupanya suaminya yang sedang koma ini belum sama sekali memberikan respon saat ia mencoba membangunkannya. Dan pala si wanita itu yang bisa membuat jempol kaki dari suaminya bergerak. Mungkin jempol yang lain juga bergerak, Cok. Ya, kira-kira aja deh. Setelah si wanita itu pergi, Yoonhee pun mencoba untuk mencium suaminya dengan harapan seperti apa yang ia lihat tadi. Namun sayangnya tetap saja suaminya tidak memperlihatkan pergerakan apa-apa. Karena selalu kepikiran dengan kejadian ini, Yoonhee yang frustasi ini sampai harus jatuh sakit.
Beruntungnya ada si Wujin yang dengan telaten selalu merawat kakak iparnya itu. Saat Yunhee duduk sendirian, ia teringat waktu pertama kali ia bertemu dengan si Jinwoo. Saat itu, Yunhee yang sedang mendaki gunung, ia tertinggal oleh rombongannya dan tersesat. Untungnya ada Jinwoo yang datang dan menolongnya. Sejak saat itulah Yunhee merasa jatuh cinta dengan Jinwoo. Sampai akhirnya mereka pun kini sudah menikah. Beberapa hari kemudian setelah Yunhee sembuh, adik iparnya yaitu si Wujin mengajaknya pergi untuk naik gunung. Namun saat akan melewati sebuah jembatan, tiba-tiba ia pun teringat kembali dengan momen saat pertama kali ia bertemu dengan suaminya. Dan karena menjadi tidak fokus, Yunhee pun terpeleset dan terjatuh. Melihat hal itu, Jinwoo pun langsung bergegas untuk menolongnya. Namun Yunhee ini malah marah-marah sambil bilang jika ia tidak ingin ditolong oleh siapapun lagi. Hal ini karena ia sangat merindukan suaminya yang sedang koma. Dan wajah Jinwoo ini selalu mengingatkannya dengan suaminya karena kembar, cok. Kasian kan sebenarnya. Wujin kemudian bilang jika ia tidak akan menggendong Yunhee lagi. Mendengar hal itu, Yunhee pun merasa bingung karena memang ia merasa jika Wujin ini belum pernah menggendongnya. Dan ternyata dari obrolan mereka berdua ini diketahui jika orang yang menolong Yunhee saat dulu tersesat itu adalah Wujin, bukan suaminya. Meski awalnya Yunhee ini masih belum percaya dengan apa yang dikatakan Wujin, namun pada akhirnya Yunhee pun mau ditolong oleh Wujin. Bahkan sepertinya mereka berdua ini terlihat semakin dekat dari sebelumnya. Dan saat berada di tepi danau, Wujin pun memberanikan diri mencium Yunhee untuk pertama kalinya. Dari sini mereka berdua pun mulai tumbuh perasaan cinta satu sama lain. Saat di perjalanan untuk pulang, Wujin yang merasa kelelahan ini hampir saja menabrak sebuah mobil yang melaju di depannya. Karena kejadian itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menepikan mobil guna untuk istirahat. Dan karena suasana mendukung ditambah dengan hujan yang turun, Wujin pun kemudian memutar musik untuk kemudian mengajak Yunhee untuk bermantap-mantap. Ini yang dimaksud dengan mobil goyang. Sementara itu, sebuah keajaiban terjadi di rumah sakit. Setelah sekian lama rebahan, Jinwoo pun akhirnya tersadar. Kabar baik itu pun langsung disambut bahagia oleh si Yunhee dan juga si Wujin. Di keesokan harinya, wanita yang pernah menjenguk Jinwoo ini datang lagi ke rumah sakit untuk menemui Jinwoo. Di sini terungkap bahwa sebenarnya pria yang dulu menolong wanita itu bukanlah si Jinwoo, namun si Wujin. Saya bingung namanya. Di sisi lain, Yunhee yang melihat wanita itu, ia pun berniat untuk melabrak wanita tersebut. Namun Wujin datang dan mencegahnya. Lalu Wujin menarik Yunhee masuk ke sebuah ruangan. Karena merasa kesal, Yunhee pun menampar adik iparnya ini. Namun Wujin ini membalasnya dengan mengajak Yunhee untuk bermantap-mantap. Memang harus membalas dengan cara yang halus. Itulah pria sejati. Beberapa hari kemudian, Jinwoo pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Saat malam harinya, Jinwoo yang terlalu lama koma ini mengajak istrinya untuk bermantap-mantap. Namun istrinya menolaknya dan memilih untuk tidur saja. Seiring berjalannya waktu, Jinwoo ini merasa ada yang aneh antara istrinya dengan Wujin, adiknya. Ia kemudian membuat sebuah rencana dengan mencukur rambutnya hingga mirip dengan adiknya. Dengan begitu, ia pun bisa terlihat seperti adiknya dan dapat mengelabuhi istrinya itu. Dan rencana itu pun berhasil. Saat itu, Yunhee mengira jika suaminya adalah Wujin. Dan di saat itu juga, Yunhee bermantap-mantap dengan suaminya yang ia pikir itu adalah Wujin. Karena merasa sangat kecewa dengan kenyataan pahit ini, Jinwoo kemudian berencana untuk membunuh istrinya. Namun, ia merasa tidak tega dan akhirnya ia pun mengurungkan niatnya itu. Di sisi lain, ternyata Wujin menyaksikan kejadian tersebut. Karena kejadian itu, Yunhee yang merasa stres dengan keadaan yang rumit ini pun memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Beberapa waktu kemudian, Yunhee bertemu dengan seorang wanita yang mengaku jika dirinya adalah korban dari Jinwoo dan juga Wujin. Wanita itu mengatakan jika mereka yaitu Jinwoo dan Wujin sering bertukar peran dan memanfaatkan kekembaran wajah mereka untuk bercocok tanam dengan para wanita. Sementara itu, terlihat Jinwoo dan juga Wujin yang pergi ke gunung untuk membicarakan permasalahan di antara mereka berdua.
Di sini, Jinwoo mengungkapkan kekecewaannya kepada saudara kembarnya itu karena telah dengan sangat tega bercocok tanam dengan istrinya. Tak lama kemudian, rupanya Yunhee juga pergi ke gunung untuk menyusul dua saudara kembar itu. Kembali ke tempat orang-orang kembar ini yang malah saling adu jotos. Di tengah perkelahian itu, Jinwoo tidak sengaja terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya saudaranya berhasil menangkap tangan Jinwoo. Namun karena tidak kuat, Woojin ini malah ikut terjatuh bersama dengan si Jinwoo. Sesampainya Yunhee di jembatan itu, ia pun hanya menemukan kalung milik Jinwoo saja. Film ini diakhiri dengan si Yunhee yang kini sudah terlihat bahagia dengan kehidupannya. Ia lalu menerima sebuah surat yang ternyata itu adalah surat dari Woojin. Ternyata saat kejadian di jembatan, Woojin berhasil selamat. Namun kini ia tidak bisa berjalan lagi. Sementara itu, saudara kembarnya telah mati. Di dalam surat itu, Woojin mengatakan jika kini ia telah kembali ke Kanada. Ia juga berpesan kepada Yunhee agar menjaga diri dan selalu tersenyum. Lalu film pun selesai. Waduh.